Mari kita sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Hal kana nahu ma'rufan fil jahiliyah wa fi ahdi Rasulillah? Apakah nahu itu sudah dikenal di masa jahiliyah sebelum Islam datang dan di masa awal-awal Islam, di masa Rasulullah masih hidup? Di masa Rasul masih hidup dan di masa sebelum itu, apakah nahu itu sudah dikenal? Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah, bisa kalian terjemah, kama yumkinu ijazu al-ijabah anis su'alis tsani, kama yumkinu ijazul ijabah ala su'alis tsani, sebagaimana bisa kita menjawab secara simpel. Ijaz itu artinya simpel. Sebagaimana kita bisa menjawab secara simpel ala su'alis tsani, terhadap pertanyaan kedua, yang isinya adalah apakah sudah dikenal ilmu nahwu di masa jahiliyah dan di masa Rasul? Dijawab dengan jawaban bina'am, dengan jawaban na'am, iya. Ya, sudah dikenal. Jadi jawabannya na'am. Dikenal. Nahwu itu sudah dikenal di era jahiliyah dan di masa Rasul masih hidup. Bi anna lahna kana ma'rufan, bahwa sesungguhnya lahnu, kesalahan di bidang tata bahasa itu, kana ma'rufan, sudah dikenal. Jadi lahnun itu sudah ada, sudah dikenal fil jahiliyati, pada era jahiliyah. Tapi lahnun pada masa itu masih belum intisyar, masih belum merajalela di era itu, di masa jahiliyah itu. Sehingga tidak ada rencana untuk mengarang sebuah ilmu yang bisa membentengi bahasa Arab pada masa itu, karena lahnunnya itu lahnun tidak terlalu parah begitu ya. Tidak menyebar sebagaimana di era Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena yang tadi dibicarakan itu di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana orang Arab sudah berbaur dengan bangsa Persia. Jadi jawabannya adalah na'am, ia dikenal bahwasanya lahnun, kesalahan dalam hal tata bahasa itu, kana ma'rufan fil jahiliyah, telah dikenal di era jahiliyah. Demikian pula wa fi ahdir Rasul, dan di masa Rasulullah. Artinya di masa Rasul masih sehat, masih hidup, sudah ada lahnun. Gitu. Cuman tidak sampai ke batas intisyar. Tidak sampai ke batas memprihatinkan begitu. Wal misalanil atiyani yuwaddihani hadza. Wal misalanil atiyani yuwaddihani hadza. Dan dua contoh berikut ini yuwaddihani akan menjelaskan hadza, terhadap hal tersebut, menjelaskan bahwasanya lahnun itu sudah dikenal di era jahiliyah dan juga sudah dikenal di era di masa Rasulullah masih hidup. Ada dua contoh di bawah ini. Mari kita lihat. Contoh pertama yang menunjukkan bahwa lahnun, kesalahan dalam hal tata bahasa, sudah ada di era jahiliyah. Al-misalul awal, contoh yang pertama. Ruwiya, diriwayatkan, anna rasulah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, itu bersabda, Rasul bersabda, sabdanya adalah, ana min Quraisyin wa nasya'tu fi bani Sa'din fa anna liyal lahnu. Saya ulang lagi. Ana min Quraisyin wa nasya'tu fi bani Sa'din fa anna liyal lahnu.
Kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, ana min Quraisyin, saya termasuk dari bangsa Quraisy. Jadi saya ini, kalau dilihat nasab saya ini masuk dari bangsa Quraisy, termasuk di antara orang-orang Quraisy saya ini, kata beliau. Jadi beliau bangga bahwa beliau itu adalah masuk bagian dari bangsa Quraisy. Ini merupakan suatu bangsa yang sangat getol sekali di dalam melestarikan bahasa Arab, bangsa Quraisy ini. Sehingga Quran itu kalau kita lihat ya, Quran dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu kalau kita lihat dari segi bahasanya, itu hampir 100% itu adalah bahasa Quraisy. Lahjah, ada istilah lahjah ya, lahjah dialeknya itu. Lugatnya Al-Quran itu dari Fatihah sampai surah An-Nas, dari awal sampai akhir, itu hampir 100% itu dari bahasa Quraisy. Jadi oleh Tuhan, bangsa ini memang dihormatilah istilahnya. Bahasa mereka ini dihormati. Buktinya Quran itu hampir 100% itu menggunakan bahasa Quraisy. Dari lahja-lahja luar Quraisy itu sedikit sekali. Misalnya seperti Imalah misalnya seperti Raum, segala macam itu sedikit sekali. Nabi Muhammad bangga dengan keberadaan beliau termasuk dari bangsa Quraisy. Bangga beliau. Jasanya bangsa Quraisy terhadap Islam itu luar biasa. Luar biasa. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa nasya'tu fi Bani Sa'din. Dan saya dibesarkan di kalangan suku Bani Sa'd. Ini suku yang kedua, suku Bani Sa'd. Ini termasuk di antara suku Arab yang sangat getol dalam melestarikan bahasa Arab. Jadi dua suku oleh Nabi disebut, pertama suku Quraisy, yang kedua suku Bani Sa'd, di mana Nabi di masa kecilnya ada di situ, karena ini di kalangan suku Bani Sa'd inilah Siti Halimatus Sa'diyah hidup. Ini ibu susuan Nabi Muhammad, namanya Siti Halimatus Sa'diyah, itu dari suku Bani Sa'd ini. Jadi dari segi nasab aslinya Nabi itu dari bangsa Quraisy, terus Nabi itu disusukan oleh seorang perempuan dari suku Bani Sa'd, namanya Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad ada di situ 5 tahun. Mulai sejak kecil beliau ada di situ. Nah, Nabi Muhammad menyebut dua suku, yaitu Quraisy yang pertama, kemudian yang kedua suku Bani Sa'd. Disebut dua-duanya dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya kedua suku inilah, kata Nabi, yang sangat getol menjaga kelestarian bahasa Arab. Karena saya pertama dari suku Quraisy, yang kedua saya hidup di kalangan suku Bani Sa'd, maka apa yang terakhir, fa'anna liyal lahnu, bagaimana bisa salah saya di dalam berbahasa Arab. Fa'anna liyal lahnu, bagaimana saya bisa salah dalam berbahasa Arab. Jadi yang pertama, secara nasab beliau dari bangsa Quraisy, dan beliau dibesarkan di masa kecilnya selama 5 tahun di kalangan suku Bani Sa'd. Ini dua suku yang bahasa Arabnya standar. Ini bahasa Arab di kalangan mereka ini sangat standar. Dan Nabi Muhammad berbangga-banggaan dengan kedua suku ini. Sehingga beliau mengatakan di akhir hadis ini, bagaimana saya bisa salah berbahasa Arab. Dan faktanya betul, kalau kita ukur antara tarkib susunan itu, susunan kata-kata, lafaz-lafaz untuk bentuk-bentuk kalimat di dalam Al-Quran, kita ukur dengan tarkib susunan daripada bahasa Arab di hadis, itu 100% itu. 100% sama itu. Jadi yang dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang dari Nabi Muhammad,
pengucapan, termasuk juga kata-kata, itu tidak ada bedanya, pas. Sehingga akhirnya para ulama berani menjadikan hadis Nabi itu sebagai bagian dari dasar ilmu nahwu. Berani ulama. Tapi tidak semua hadis itu dijadikan dasar ya. Tidak semua hadis. Jadi kalau hadis-hadis Nabi yang itu diyakini itu tarkibnya dari Nabi, baru dijadikan sebagai dasar ilmu nahwu. Misalnya contoh bacaan-bacaan di dalam sholat, itu pasti dari Nabi langsung. Bacaan kunut itu pasti tarkibnya dari Nabi. Nah, hadis-hadis Nabi yang diyakini oleh para ulama bahwa ini tarkib langsung dari Nabi, ini redaksinya dari Nabi, maka itu dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan kaidah-kaidah nahwu. Itu faktanya seperti itu. Jadi akhirnya Nabi Muhammad yang dibahasakan langsung oleh Nabi, kalau diukur dengan bahasanya Allah, bahasa Al-Quran bahasanya Allah, itu klop. Tidak ada perbedaan itu. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis ini, di ujung hadis ini mengatakan bagaimana saya bisa salah. Nah, dari sini akhirnya difahami ya oleh para ulama bahwa lahnun itu sudah ada di era jahiliyah itu. Jadi ucapan Nabi fa'anna liyal lahnu. Saya di masa kecil hidup bersama suku Bani Sa'ad yang sangat getol menjaga bahasa Arab. Sementara di sisi lain saya termasuk dari bangsa Quraisy. Nah, terus di ujung hadis mengatakan fa'anna liyal lahnu. Nah, di sini dipahami oleh para ulama bahwa lahnun itu sudah ada. Kalau lahnun sudah ada berarti nahwu itu sudah ada pada masa itu, sudah ada walaupun belum dikonsep. Artinya bangsa Arab itu sudah tahu ini bahasa yang benar, ini bahasa yang salah. Sudah tahu itu. Jadi nahwu sudah dikenal, tapi belum dikonsep sebagai sebuah ilmu. Jadi kalau misalnya kita nanya ke Syed Abdullah misalnya, ya Abdullah, ma huwal fa'il, ya tidak bisa menjawab beliau. Kita nanya ke Siti Aminah, ya Siti Aminah, ma huwal mubtada, ya tidak ada. Belum dikonsep, belum berbentuk teori ilmiah pada masa itu. Tapi secara secara prakteknya sudah dikenal. Kenal. Sama dengan begini. Mungkin contoh yang mudah sekali. Tata bahasa Madura itu kan kita sudah belajar ya, tata bahasa Madura ya. Di mana di sekolah kan belajar. Nah, bapak kita, nenek kita, buyut kita tidak pernah belajar kan teori bahasa Madura itu. Secara teori tidak pernah belajar. Tapi beliau-beliau itu yang menuntun kita bahasa Madura yang benar. Sampian merengakan kula pun meredeer. Itu bapak kita, nenek kita, kakek kita pasti tersenyum sinis tuh. Berarti ini bahasa yang tidak benar. Dari mana beliau tahu? Itu dari prakteknya langsung, dari bapak beliau, dari orang-orang sebelum beliau. Jadi nahwu belum dikonsep, tata bahasa Madura belum dikonsep. Orang Madura sudah bisa mempraktekkan. Bahkan kita yang belajar teori ini kalah. Kita kalah. Dengan beliau itu kalah dalam hal benarnya berbahasa Madura. Seperti itu. Jadi belum ada tata bahasa Madura, nenek moyang kita sudah pintar berbahasa Madura. Sama juga, sebelum ada nahwu, bangsa Arab sudah pintar berbahasa Arab yang benar gitu. Bahkan kita yang belajar nahwu kalah dengan beliau-beliau itu. Kalah. Jadi secara praktis nahwu itu sudah ada. Jadi ini secara praktis ya. Tidak secara teoritis, bukan. Tapi secara praktis nahwu sudah dikenal oleh bangsa Arab. Karena Nabi mengatakan
Fa anna liyal lahnu, bagaimana saya bisa salah? Maksudnya salah, lahnu salah dalam hal nahwu, itu kan. Kan lahnu itu kesalahan di bidang tata bahasa. Itu contoh pertama yang menunjukkan bahwa bangsa Arab yang hidup sebelum Islam itu sudah mengenal nahwu, karena pada masa itu lahnun sudah ada. Artinya bangsa Arab sudah bisa memilah mana bahasa Arab yang benar, mana bahasa Arab yang salah. Karena berarti kan bangsa Arab sudah paham nahwu berarti. Karena sudah bisa memilah antara bahasa Arab yang benar dengan bahasa Arab yang salah. Dipahami dari ucapan Nabi, fa anna liyal lahnu, bagaimana saya bisa salah. Contoh kedua, lahana rajulun bihadratir rasul, pernah ada seorang laki-laki lahana, artinya berkata-kata di depan Nabi, kemudian dia salah. Misalnya seharusnya di marfu dia mansubkan, seharusnya majrur, terus dia nasabkan misalnya. Itu yang dimaksud lahana. Bercakap-cakap di depan Nabi terus salah dalam hal tata bahasa. Faqala, maka bersabdalah, maka berkatalah Nabi Muhammad alaihissalam kepada siapa? Kepada para sahabat yang kebetulan ada di tempat itu. Jadi ada seorang laki-laki dari bangsa Arab, di sekitar situ juga ada sahabat Nabi, gitu. Ada sahabat Nabi. Nah, si orang Arab ini mungkin datang dari pedalaman, namu ke Nabi, bisa jadi. Sering terjadi itu. Nabi didatangi, tamu datang dari badiah, dari pedalaman. Di situ ada para sahabat. Jadi ada seorang Badui, katakan begitu, bercakap-cakap di depan Nabi, terus dia salah. Seharusnya majrur, dia rafa'kan misalnya. Maka berkatalah Nabi kepada para sahabat yang ada di sekitar situ, apa kata Nabi? Arshidu akhakum hada, arshidu akhakum fa innahu qad dalla. Arshidu akhakum fa innahu qad dalla. Wahai para sahabat, kata Nabi, berilah petunjuk oleh kalian. Arshidu, berilah petunjuk oleh kalian akhakum, saudaramu ini, artinya teman Arabmu ini, temanmu yang dari bangsa Arab sama dengan kita maksudnya. Ini tadi sudah salah berbahasa, kata Nabi. Fa innahu qad dalla, karena dia telah salah berbahasa. Dalla itu artinya sesat. Sesat dalam hal berbahasa artinya salah. Dia telah salah dalam berbahasa. Bahasa dia tidak benar tadi. Berilah petunjuk oleh kamu agar dia nanti ke depannya bisa berbahasa Arab dengan bahasa yang benar. Nah, berarti kan Nabi itu sudah kenal nahwu kan? Buktinya bisa menilai seseorang yang salah berbahasa. Itu di masa Nabi. Jadi di era jahiliyah itu sudah dikenal nahwu itu, walaupun secara praktis ya, secara praktis. Tidak secara teoritis, tapi secara praktis bangsa Arab sudah bisa memilah mana bahasa Arab yang benar, mana bahasa Arab yang salah. Itu maksudnya. Terus Nabi Muhammad di saat ada orang Arab bercakap-cakap di depan Nabi, kemudian mengalami kesalahan, Nabi memerintahkan kepada para sahabat agar diberi petunjuk ini orang Arab ini, agar diberi bimbingan agar supaya ke depannya tidak salah lagi. Maka dua contoh ini menunjukkan bahwasanya nahwu sudah dikenal di era jahiliyah. Demikian pula juga dikenal di masa Rasul masih ada. Ini dua contoh menjadi bukti ya, menjadi bukti. Tapi dikenalnya nahwu pada masa itu bukan dikenal secara teoritis, karena secara teoritis baru nahwu itu ditulis di era Khalifah yang keempat, yaitu di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baru di masa Sayyidina Ali itu muncul seorang imam besar yang namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Inilah pelopor bahasa Arab.
Ini pelopor, dia pertama kali yang memulai menulis nahwu itu. Kita akan bahas nanti insya Allah. Jadi di masa awal-awal Islam dan di masa sebelum Islam datang, dikenalnya nahwu itu hanya sebatas dikenal secara praktis saja. Tidak dikenal secara teoritis, karena secara teoritis nahwu baru ditulis di masa pemerintahan Khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itulah yang bisa disampaikan dalam menjawab pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Adapun pertanyaan yang ketiga, insya Allah kita akan bahas di hari malam Rabu yang akan datang. Demikianlah penjelasan tentang mengapa nahwu itu ditetapkan. Yang pertama, yang kedua, apakah nahwu sudah dikenal di era jahiliyah dan di masa Rasul masih ada. Nah, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.